Namanya Su Minghu, tapi orang-orang lebih sering memanggilnya Pasu. Ia adalah warga negara asing asal Taiwan yang sudah menetap di Indonesia sejak sekitar tahun 2005. Nggak main-main, Pasu tinggal di sebuah perumahan mewah, tepatnya di klaster Karibia, Cikarang Pusat. Di rumah itu ia tinggal bersama istrinya, yang juga berasal dari Taiwan, dan seorang asisten rumah tangga yang setiap hari bolak-balik kerja. Awal kedatangannya ke Indonesia, Pasu memulai hidup barunya sebagai pengusaha roti. Ia memulainya dari nol, tapi karir bisnisnya melesat cepat. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil membuka sebuah pabrik roti di Cikarang dan mengembangkan 5 toko dengan merek rotinya sendiri. Di balik usahanya yang sukses itu, Pasu dikenal sebagai bos yang sedikit genit tapi tetap ramah, khususnya terhadap 23 karyawannya yang tersebar di toko dan pabrik. Dari semua pegawai, ada satu orang yang paling dekat dengannya, Sari Sadewa. Sari bukan pegawai sembarangan, ia sudah bekerja sejak tahun 2007, awalnya sebagai SPG di salah satu toko roti milik Pasu. Tapi karena kerja keras dan tanggung jawabnya, karir Sari cepat menanjak. Dari SPG ia dipromosikan jadi kepala toko. Tak lama berselang, naik lagi menjadi kepala gudang. Dan akhirnya, ia dipercaya jadi sekretaris pribadi Pasu, jabatan tertinggi di antara seluruh staf. Namun, kedekatan profesional itu perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih personal. Apalagi setelah istri Pasu memutuskan untuk kembali ke Taiwan. Rumah yang dulu ramai jadi sepi, dan Pasu pun makin sering menghabiskan waktu bersama Sari. Hubungan mereka makin dekat, bahkan sampai Pasu memutuskan untuk bekerja sekantor dengan Sari, secara harfiah pindah ke ruangannya. Seiring waktu, hubungan itu jadi lebih dari sekadar rekan kerja. Mereka mulai menjalin hubungan diam-diam. Dan karena rasa percaya Pasu ke Sari sudah di level maksimal, ia mengambil keputusan mengejutkan. Seluruh aset bisnisnya, pabrik, toko-toko roti, bahkan rumah mewahnya di Cikarang, semuanya diubah jadi atas nama Sari. Awalnya, Sari jelas tidak langsung setuju saat Pasu minta semua asetnya, pabrik roti, toko-toko, sampai rumah mewah, dipindahkan atas namanya. Wajar saja, siapa yang tidak takut, karena ada regulasi di Indonesia yang cukup ketat soal pajak kalau bisnis dimiliki oleh warga asing. Dan demi menghindari pajak yang nilainya bisa tembus miliaran rupiah, Pasu cari jalan pintas, mengatasnamakan semua asetnya ke Sari yang seorang warga Indonesia. Tapi Sari mikir panjang, kalau aset itu atas nama dia, otomatis beban pajaknya juga bakal jatuh kepadanya. Apalagi nilainya bukan main-main, jadinya dia sempat menolak. Namun Pasu nggak kehabisan akal. Ia bujuk Sari habis-habisan, bahkan sempat berjanji akan menikahi Sari agar semuanya sah, secara bisnis maupun cinta. Rayuan maut itu akhirnya membuat Sari luluh, dan akhirnya dia pun setuju. Lalu mulai urus proses legalnya ke notaris, dan beberapa bulan kemudian, semua aset resmi atas nama Sari. Setelah semuanya beres, Sari mulai menuntut janji. Tapi yang didapat justru sikap dingin dari Pasu. Janji menikah, tiba-tiba menguap begitu saja. Sari mulai merasa dimanfaatkan. Ia sadar Pasu mungkin cuma butuh tubuhnya dan status kewarganegaraannya untuk menghindari regulasi pajak. Puncaknya terjadi di akhir tahun 2018, saat Sari tahu bahwa dirinya sedang hamil, dan usia kandungannya sudah masuk 2 bulan anak dari Pasu. Kaget panik dan marah, Sari kembali menuntut Pasu untuk bertanggung jawab. Tapi yang ia terima hanya segepok uang 5 juta rupiah. Bukan untuk biaya persalinan, bukan untuk pernikahan, tapi untuk menggugurkan kandungan. Sari shock, ia tidak tega untuk aborsi. Uang itu pun akhirnya ia pakai buat umrah, mencari ketenangan, berharap ada pencerahan dari Tuhan. Tapi waktu terus berjalan. Usia kandungan masuk 4 bulan, Sari semakin bingung. Di satu sisi, ia tak sanggup membunuh bayi dalam kandungannya. Tapi di sisi lain, ia juga takut membesarkan anak tanpa ayah.
Akhirnya ia curhat ke sahabatnya, Fitri Senawati. Harapannya agar dapat dukungan atau saran yang bikin hati tenang. Tapi jawaban Fitri malah bikin situasi makin rumit. Fitri menyarankan untuk tetap menggugurkan kandungan dengan bantuan pil. Dalam kondisi bingung dan mental yang makin kacau, Sari mulai goyah. Ia pun coba jalur itu, mengonsumsi beberapa pil dengan harapan bisa mengakhiri kehamilan diam-diam. Tapi ternyata, pil-pil yang diminum Sari tidak berefek apa-apa, kandungannya tetap utuh. Panik dan kepepet, akhirnya Sari menuruti saran Fitri untuk datang ke sebuah klinik di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Klinik ini katanya menerima layanan aborsi secara diam-diam, tentu saja ilegal. Dengan kondisi hati campur aduk, Sari pun menjalani proses aborsi itu. Setelahnya, tubuhnya lemah, mentalnya juga makin kacau. Pada Maret 2019, Sari mengajukan cuti kerja sebulan penuh untuk memulihkan diri. Sebulan kemudian, meski belum sepenuhnya pulih, Sari kembali masuk kerja. Tapi bukan sambutan hangat yang dia terima di kantor, justru Pasu memperlakukannya dengan cara yang sama, seolah-olah tubuh Sari adalah miliknya. Tanpa peduli kondisi Sari yang baru saja mengalami trauma fisik dan mental, Pasu kembali memaksanya untuk bercocok tanam. Sari hanya bisa diam, menahan sakit, menahan rasa muak yang makin menumpuk hari demi hari. Saat itu, ia sadar, dirinya bukan lagi karyawan yang dihargai atau wanita yang disayangi. Ia hanyalah alat pemuas untuk seseorang yang dulu ia hormati sebagai bos. Kebencian yang semula samar-samar, kini tumbuh jadi bara yang membakar. Waktu pun berjalan. Memasuki Februari 2020, hampir setahun sejak kejadian itu, Sari merasa cukup. Ia lelah menjadi korban, ia muak menjadi boneka. Dan saat itu pula, muncul satu pikiran gelap di benaknya, kalau semua aset atas namanya, untuk apa Pasu masih hidup? Sari lalu kembali ke satu-satunya orang yang tahu semua rahasianya, yaitu Fitri. Disinilah cerita berubah arah, bukannya melarang, Fitri justru mengusulkan sesuatu yang lebih halus, menghabisi Pasu lewat jalur mistis, yaitu santet. Menurut Fitri, metode itu lebih aman dibanding harus turun tangan langsung. Sari yang sudah dikuasai emosi pun setuju. Ia langsung menyerahkan uang 15 juta rupiah kepada Fitri untuk mencari dukun yang bisa menjalankan rencana itu. Beberapa hari kemudian, Fitri pun menemukan seorang dukun santet di daerah Cikarang. Si dukun dibayar 3 juta rupiah untuk melaksanakan ritual pemanggilan maut itu. Sudah hampir sebulan berlalu sejak dukun pertama melakukan ritual, tapi hasilnya nihil. Pasu masih sehat walafiat, tetap sibuk ngurus bisnis rotinya, seolah nggak terjadi apa-apa. Sari mulai gelisah, tapi Fitri belum menyerah. Ia pun berangkat ke Sukabumi, mencoba peruntungan baru dengan dukun santet kedua yang kabarnya lebih berpengalaman. Bayarannya naik jadi 5 juta rupiah, tapi lagi-lagi hasilnya zong. Masih belum kapok, Fitri jalan lagi. Kali ini ke Cilacap, bertemu dukun yang konon reputasinya paling sakral. Dukun ketiga ini dibayar lebih mahal, 7 juta rupiah. Tapi apa yang terjadi? Pasu tetap sehat bahkan makin sibuk ekspansi toko rotinya. Sementara Sari dompetnya makin tipis, hasilnya masih nol besar. Total, mereka sudah habis puluhan juta cuma buat jasa gaib yang gak nendang sama sekali. Sari makin frustrasi, rasa kecewa dan dendam yang makin menumpuk bikin dia ambil keputusan drastis. Kalau santet nggak mempan, kita cari orang yang bisa beresin langsung, katanya ke Fitri dengan wajah penuh tekad. Awalnya, Fitri sempat nolak. Ini bukan main-main, karena ini menyangkut nyawa orang. Hukumannya jelas berat kalau sampai ketahuan. Tapi Sari terus membujuk. Dia mengatakan semua sudah direncanakan dengan matang, tidak akan ketahuan. Dan sebagai iming-iming pamungkas, Sari menjanjikan bagian dari keuntungan usaha roti yang sekarang atas nama dia. Fitri yang mulai tergoda akhirnya luluh. Ia pun pulang dan cerita ke suaminya, Alfian.
Awalnya cuma curhat, tapi begitu tahu ada imbalan, Alfian mulai tertarik. Ia langsung kepikiran satu nama, temannya yang tinggal di Banjar, Jawa Tengah, Supriyatin alias Jabrik. Tanpa basa-basi, Alfian menghubungi Jabrik dan menyampaikan tawaran, menghabisi seorang bos roti asal Taiwan yang tinggal di Cikarang. Jabrik ternyata tidak kaget, malah dia langsung setuju. Tapi ada satu syarat, bayarannya harus 150 juta rupiah, harga mati. Mendengar angka itu, Sari awalnya sempat ragu. Tapi dendamnya udah terlalu dalam, dia tidak peduli lagi. Akhirnya, Sari pun setuju, dengan satu syarat, pembayarannya dicicil. Setelah serangkaian negosiasi via telepon, akhirnya kesepakatan pun tercapai. Jabrik setuju dibayar secara dicicil, dan sebagai tanda jadi, Sari langsung mentransfer DP sebesar 25 juta rupiah ke rekening Jabrik, tanpa banyak tanya, tanpa basa-basi. Uang dikirim, rencana gelap dimulai. Tak lama setelah itu, Jabrik yang tinggal di kota Banjar langsung berangkat menuju Cikarang. Di sana, ia dijemput oleh Alfian, suami Fitri, yang kini jadi semacam koordinator lokal dalam misi ini. Mereka bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Cikarang Pusat, tempat yang dipilih karena cukup sepi tapi aman untuk diskusi rahasia. Disitulah pertama kalinya Jabrik bertemu langsung dengan Sari. Pertemuan singkat tapi penuh rencana busuk. Sari menjelaskan semuanya, dari kebiasaan Pasu di rumah, sampai kondisi rumahnya yang sepi bak rumah singgah. Pasu, si bos roti asal Taiwan, kini hidup sendiri setelah istrinya kembali ke negaranya. Tidak ada sanak saudara, tidak ada rekan dekat, alias sebatang kara. Satu-satunya alasan Pasu bisa lenyap tanpa bikin heboh ya karena nggak ada yang bakal nyariin dia, jelas Sari dengan suara dingin. Tapi bukan cuma itu. Sari juga tahu satu titik lemah Pasu yang bisa dimanfaatkan, ketakutannya pada aparat pajak. Pasalnya, Pasu punya tunggakan pajak miliaran rupiah. Jadi, kalau ada yang datang ke rumahnya ngaku-ngaku dari kantor pajak, kemungkinan besar dia bakal nurut dan lengah. Jabrik manggut-manggut, tapi tetap hati-hati. Dia bilang, untuk misi seberat ini, dia butuh bala bantuan. Maka dia mengusulkan untuk membawa satu temannya lagi dari Banjar, sebagai backup, kalau-kalau Pasu melawan. Dan satu hal lagi, dia butuh mobil. Mobil itu bakal digunakan untuk observasi, memantau situasi perumahan Pasu sebelum eksekusi dilakukan. Mendengar permintaan itu, Sari langsung gerak cepat. Dia temui salah satu rekan kerjanya di pabrik roti, Suyanto. Dan kali ini Sari nggak lagi muter-muter, dia langsung terus terang. Gue udah nemu orang yang bisa ngelakuin ini, sekarang gue cuma butuh mobil buat bantu observasi lokasi, ujar Sari dengan nada serius. Mobil yang diminta Toyota Cayla milik Suyanto. Suyanto awalnya kaget, tapi akhirnya mobil pun dipinjamkan. Dan dari sinilah rencana eksekusi mulai masuk ke tahap pengintaian. Awalnya, Suyanto ogah banget minjemin mobilnya. Wajar sih, mobil Toyota Calya itu masih nyicil dan belum lunas, risikonya berat. Tapi Sari nggak kehabisan akal, dia janji manis. Kalau semua berjalan lancar, cicilan mobil Suyanto bakal dia lunasin. Bahkan, kalau mobilnya sampai nggak balik, dia berani gantiin dengan mobil baru. Tenang saja, mobil cuma buat ngintai kok. Tidak akan dibawa ke medan perang, ucap Sari meyakinkan. Akhirnya, setelah dilema cukup panjang dan bujukan rayu dari Sari, Suyanto menyerah. Kunci mobil diserahkan, dan mobil pun langsung dikirimkan ke tangan Jabrik. Besoknya, Jabrik ditemani Alfian langsung tancap gas ke kota Banjar untuk menemui seorang teman lamanya, Rian, yang katanya bisa diajak kerja lapangan. Setelah semua rencana dijelaskan dengan detail, Rian setuju gabung dengan bayaran 28 juta rupiah sebagai kompensasi. Segalanya kini sudah di tangan, tinggal eksekusi. Tanggal 23 Juli 2020, sore hari, mereka mulai aksi awal, mengintai rumah Pasu.
Mereka pelajari lingkungan sekitar, posisi gerbang, pola keluar masuk kendaraan, bahkan jalan alternatif buat kabur kalau terjadi hal tak terduga. Intinya, mereka gak mau masuk tanpa tahu celah keluar. Esoknya, 24 Juli, hari Jumat, mereka siap dengan penyamaran. Dengan seragam mereka kemeja batik ala pegawai kantor pajak. Rencananya, mereka akan mengetuk pintu rumah palsu dan pura-pura datang untuk urusan tagihan pajak. Sebelum mereka berangkat, Sari ngasih instruksi terakhir. Selain misi utama, mereka juga harus mengambil semua barang berharga milik palsu, HP, tablet, dompet, surat rumah, surat mobil, dan dokumen perusahaan, semuanya. Siang hari sekitar pukul 12, mereka meluncur ke rumah palsu. Tapi sesampainya di sana, rumah itu tampak kosong. Mobil Fortuner palsu, kendaraan andalannya, tidak kelihatan di garasi, rencananya pun sempat tertunda. Kemudian mereka putuskan keluar kompleks dulu, makan siang sambil nunggu kabar dari Sari. 4 jam kemudian, kabar datang, palsu sudah kembali ke rumah. Tanpa buang waktu, mereka langsung balik ke lokasi. Dan benar saja, Fortuner hitam sudah terparkir manis di garasi. 3 orang bertopi dan kemeja batik turun dari mobil, mengetuk pintu depan. Beberapa detik kemudian, palsu muncul di ambang pintu. Raut wajahnya bingung, tapi tetap sopan. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas pajak yang datang menindaklanjuti soal tunggakan dan perubahan kepemilikan aset perusahaan. Palsu, yang sejak dulu memang parno soal pajak, langsung mengajak mereka masuk ke ruang tamu. Setelah dipersilakan duduk, palsu mulai buka suara. Ia menjelaskan semua detail soal urusan pajaknya, termasuk pergantian nama perusahaan dan tunggakan yang bikin kepala pening. Alfian dan Rian hanya mengangguk-angguk, pura-pura fokus, padahal yang satu lagi, Jabrik, punya rencana lain. Dengan alasan mau ke toilet, Jabrik permisi ke bagian belakang rumah. Tapi sebenarnya, dia keliling pelan-pelan, mengintip tiap sudut rumah, memastikan satu hal penting. Apakah benar palsu tinggal sendirian? Begitu yakin tak ada orang lain, Jabrik kembali ke ruang tamu. "Maaf Pak, keran di toiletnya sepertinya mati," ucapnya santai. Palsu pun berdiri dan mengajak Jabrik ke belakang untuk mengecek. Dan saat palsu masuk lebih dulu ke dalam toilet, itulah momen yang ditunggu-tunggu. Tanpa banyak bicara, Jabrik mengeluarkan sangkur yang disembunyikan di balik pakaiannya. Ia mencoba menusuk dari belakang, tapi palsu secara refleks berbalik dan menahan serangan. Tikaman pertama meleset, hanya melukai telapak tangannya. Namun, tikaman kedua menghantam tepat di dada. Tubuh palsu terhuyung, lemas, lalu ambruk di lantai. Suara ribut dari belakang membuat Alfian dan Rian langsung menyusul. Di sana, mereka melihat Jabrik berdiri di atas tubuh palsu yang sudah tak berdaya. Untuk memastikan semuanya tuntas, Jabrik menambahkan 3 tikaman lagi di perut dan dada. Brutal, tapi itu bagian dari rencana. Sementara Alfian buru-buru merampas semua barang berharga milik palsu, HP, tablet, dompet, surat mobil, hingga dokumen penting lainnya. Jabrik dan Rian segera membersihkan jejak. Mereka menyeka darah dengan handuk basah dari lantai dan dinding toilet. Begitu dirasa cukup bersih, mereka lanjut ke langkah berikutnya, membuang jasad. Mereka gotong tubuh palsu ke mobil Kalya yang dipinjam dari Suyanto. Tugas dibagi. Jabrik menyetir mobil berisi jasad menuju Subang, lokasi yang sudah ditentukan. Sementara itu, Alfian mengambil alih Fortuner milik palsu dan mengantar Rian ke stasiun Lemah Abang di Cikarang. Rian ingin segera kembali ke Kota Banjar. Setelah itu, Alfian pulang ke rumahnya sambil membawa Fortuner. Semua barang rampasan diserahkan ke istrinya, Fitri. Namun urusan belum selesai. Alfian langsung melaju ke sebuah showroom mobil bekas di wilayah Soreang, Bandung. Tujuannya, menukar Fortuner palsu dengan mobil lain. Bersih, tanpa jejak. Tanpa banyak tanya,
Mobil itu ditukar dengan Hyundai Santa Fe, lebih aman dari sisi identitas karena tak banyak yang tahu mobil itu dulunya milik siapa. Dengan wajah puas, Alfian kembali ke Cikarang. Malamnya, ia bertemu lagi dengan Jabrik yang baru saja selesai menyingkirkan jasad Pasu ke sebuah aliran sungai di Subang. Setelah semuanya tuntas, Jabrik minta diantar balik ke kota Banjar. Dan Alfian, masih diliputi euforia keberhasilan misi, mengantarnya malam itu juga. Setelah itu, Alfian pulang ke rumah untuk istirahat. Tapi rencana mereka belum selesai. Keesokan harinya, 25 Juli, Fitri dan Sari bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Cikarang Pusat. Di sana, Fitri menyerahkan semua barang peninggalan Pasu. HP, tablet, dompet berisi 2 ATM, serta dokumen penting seperti surat kepemilikan mobil, rumah, dan perusahaan. Sari yang sudah tahu PIN ATM Pasu karena statusnya sebagai pacar, langsung bergerak. Ia mulai menguras isi rekening Pasu. Uang pertama yang didapat dibagi sebagai uang jasa. Jabrik mendapat 50 juta rupiah, sementara Rian 28 juta rupiah, sesuai kesepakatan. Di sisi lain, Alfian bahagia dengan Santa Fe barunya. Fitri sabar menanti janji Sari yang katanya akan membagi hasil penjualan aset roti milik Pasu. Sari mulai sibuk mengurus dokumen legalitas untuk mengambil alih semua aset yang sebenarnya sudah atas nama dirinya sejak awal. Mereka mengira rencana besar itu sukses total. Duit mengalir, aset hampir sepenuhnya dikuasai, dan jejak terasa bersih. Tapi badai datang tak lama kemudian. 2 hari setelah eksekusi, di Taiwan, istri Pasu mulai gelisah. Biasanya Pasu rutin mengirim uang dan memberi kabar, tapi kali ini, sunyi. Tak bisa dihubungi, tak ada pesan. Curiga, ia menghubungi asisten rumah tangga yang biasa bekerja di rumah Pasu. Tapi si asisten pun bingung, Pasu memang tidak terlihat sejak 2 hari lalu. Ia mengira Pasu sedang keluar kota, apalagi mobil Fortunernya juga tidak ada di garasi. Namun ada satu hal yang membuatnya heran, biasanya Pasu selalu memberi kabar jika pergi, minimal lewat pesan singkat. Tapi kali ini benar-benar hilang tanpa jejak. Karena makin curiga, istri Pasu meminta sang asisten mencari tahu dan menghubungi teman-teman dekat Pasu. Asisten pun langsung bergerak. Ia menghubungi beberapa karyawan Pasu, baik di kantor maupun di pabrik. Tapi tidak ada satupun yang melihat Pasu dalam 2 hari terakhir. Akhirnya, sang istri menghubungi Sari, sekretaris pribadi Pasu, yang dikenal sangat dekat dengannya. Namun jawaban dari Sari justru semakin mencurigakan. Dengan nada datar, ia mengaku tidak tahu keberadaan Pasu dan menyebut Pasu menghilang sejak 2 hari lalu. Kebohongan itu disampaikan dengan rapi, setidaknya menurut Sari. Tapi istri Pasu tidak tinggal diam. Ia langsung melapor ke Kedutaan Besar Indonesia di Taiwan. Dari situlah kabar hilangnya seorang WNA asal Taiwan bernama Su Minghu, alias Pasu, diteruskan ke pihak kepolisian di Cikarang. Polisi pun segera bergerak. Mereka mendatangi rumah Pasu, namun rumah itu kosong. Satpam komplek juga mengaku tak melihat Pasu sejak beberapa hari terakhir. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah penemuan mengejutkan terjadi di Subang. Warga desa Karangwangi, Kecamatan Binong, digegerkan oleh penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas yang hanyut di aliran Sungai Tarum Timur. Polisi yang menangani langsung membawa jasad itu untuk diautopsi dan pemeriksaan sidik jari. Hasilnya mencengangkan, identitas korban terungkap. Ia adalah Su Minghu, seorang pengusaha roti asal Taiwan yang sebelumnya dilaporkan hilang di Cikarang. Dengan fakta itu, penyelidikan pun semakin dalam. Polisi langsung menelusuri jejak terakhir Pasu, termasuk rekaman CCTV di gerbang komplek tempat tinggalnya. Dari situ terlihat satu mobil asing yang mencurigakan, beberapa kali terekam keluar masuk di hari yang sama dengan hilangnya Pasu. Plat nomor mobil itu segera dilacak. Di sisi lain, penyelidikan kepemilikan aset Pasu juga menghasilkan temuan janggal, seluruh aset bisnis, rumah,
Bahkan kendaraan ternyata terdaftar atas nama Sari. Padahal, ia hanyalah seorang sekretaris. Sari pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Awalnya, ia berdalih bahwa aset itu atas namanya demi menghindari regulasi pajak karena Pasu adalah WNA. Tapi saat pertanyaan makin mengerucut soal hubungannya dengan Pasu, wajah Sari mulai gugup. Polisi tahu ada sesuatu yang ditutupi. Dan seperti biasa kebohongan punya batasnya. Sari yang semakin tertekan akhirnya tak mampu menahan beban. Ia pun belak-belakan mengaku, dialah dalang di balik pembunuhan Pasu. Alasannya, karena sakit hati, Pasu telah ingkar janji untuk menikahinya. Dan karena aset-aset itu sudah atas namanya, ia ingin mengambil semuanya sekaligus. Pengakuan Sari membuka jalan ke nama-nama lain. Fitri, temannya sendiri, Alfian Jabrik dan Rian sebagai eksekutor. Termasuk Suyanto, karyawan Pasu yang meminjamkan mobil untuk keperluan aksi tersebut. Bahkan dari penyelidikan lebih lanjut, polisi juga menemukan fakta lain, sebuah klinik di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, terlibat dalam tindakan ilegal karena membantu Sari melakukan aborsi. Kini Sari dan para pelaku lainnya menghadapi ancaman hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Terutama Sari, sebagai otak dari semua perencanaan ini. Namun yang aneh, hingga mendekati tahun 2025, belum ada pemberitaan resmi soal vonis akhir dari kasus besar ini. Semuanya seakan tenggelam, tak ada kabar. Tapi satu hal yang pasti, kisah ini menyisakan pelajaran penting. Tentang cinta yang dibalut ambisi, pengkhianatan, dan keserakahan yang ujungnya membawa kehancuran. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, agar tak mudah terjebak pada keputusan yang membawa kita ke jurang paling gelap dalam hidup. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.